Ada organ tubuh yang Allah wahyukan untuk bekerja tanpa harus perintah akal. Dia kerja sudah. Dia bikin jantung memompa darah agar darah jalan, ambil saripati makanan, disebarin, ada yang ke tangan, ada yang ke kaki, ada yang ke mata, ada yang ke kepala, ada yang ke rambut, rapi kebaginya sudah. Nggak pakai diperintah, tanpa harus diperintah oleh akal, dia udah jalan secara otomatik. Artinya apa? Andai kata dia mikirin diri dia saja, dia udah tahu bagaimana dia tahta riayatillah. Ketika dia dalam kondisi seperti itu, dia sedang zikir, saudara. Dia lagi ingat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia di bawah riayah Allah, dia di bawah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Itu yang menjadi satu poin ketika kita banyak zikir, banyak doa, ngaji, ikut pengajian, mengingatkan diri kita untuk selalu dan ingat bahwa kita berada dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamil atamanil akmalanil adwamanil mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimma yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada yang sama kita muliakan guru kita bersama Sayyidul Walid al-Imamul Akbar lil Ummatil Islamiyah Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab beserta keluarga besar, baik istri, putri sampai cucu yang kita doakan. Mudah-mudahan beliau dan keluarga besar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada para ustadzat, baik yang tadi telah menyampaikan pengajian demi pengajian maupun yang telah membacakan daripada pembacaan rotib hingga qasidah demi qasidahnya, dan semua para ustadzah yang hadir di dalam pengajian rutin di Markas Syariah ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kehadirannya menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya kesulitan dimudahkan, yang punya hutang piutang diselesaikan, yang punya ladangnya diberkahi, yang punya dagangannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan masih dalam kajian syarah Ratibul Imamil Haddad. Kemarin kita sudah bicara tentang perkara zikir sedikit. Kemarin kita telah menyebutkan zikir itu ada yang menggunakan lisan, ada yang juga menggunakan janan, yaitu dengan hati dan akal. Kemudian zikir itu ada yang diikat dengan waktu, ada yang diikat dengan tempat. Ada zikir yang bersifat mutlak, kapan saja boleh dibaca, di mana saja boleh dibaca. Nah, kemudian kita lanjutkan. Al-Habib Alawi, cicit daripada Shahibur Ratib, kemudian mengeluaskan makna zikir.
Kadang kan kita paham zikir ya rotib saja, zikir itu ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu saja. Nah beliau mengatakan faminhu ay faminadz dzikr tsana'un 'ala Allah, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kama fi wahidatin min hadhil kalimat. Jadi artinya apa? Ketika kita muji Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh nih ibu-ibu, cuman di sini orang Bogor sih ya udah biasa lihat gunung nih. Iya, kalau orang Jakarta kan sampai macet-macet ke puncak, cuman pengen lihat gunung doang. Artinya nih kita kayak lihat gunung indah, lihat gunung cakep, lihat lautan bagus, lihat pemandangan yang luar biasa, ada kebahagiaan. Nah ketika kebahagiaan tersebut gak berhenti cuman kesenangan jiwa, tapi kemudian dia tarik, dia berpikir luar biasa, ini ciptaannya aja indah kayak begini, bagaimana yang menciptakan? Oh ciptaannya begini, ini di dunia nih, bagaimana ntar di sorga? Oh ini indah betul. Makanya Imam Bajuri pernah cerita, kenapa sih kita nih kalau keindahan tuh kayaknya hati kita tuh secara otomatis begitu merasakan ada semeringah dalam diri. Oh kalau kita misalkan orang gunung datangnya ke laut, lihat laut indah, senang. Orang kota yang biasa lihat tembok, lihat gunung Farhan, biar kata macetnya 8 jam, senang ke gunung, tiap minggu dia datang. Kenapa? Katanya dulu jiwa kita nih sebelum melekat dengan jasad 3000 tahun kita bersemayam, sebelum kemudian dimana Allah pernah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Itu ruh kita semua menjawab qalu bala, ya kami bersaksi engkau adalah Tuhan. Makanya kenapa ruh kita ini kalau bicara tentang soal keindahan, mau itu keindahan alam kah, entah itu keindahan suara kah, entah keindahan apapun yang bernilai keindahan, maka ruh kita secara otomatis akan terpagut, akan terpaut. Kenapa? Karena ruh ini pernah bersemayam dengan zat yang maha indah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika tubuh ini masuk ke dalam jasad kita, maka ada nilai keindahan. Makanya diingetin sama Habib Alwi, kalau kita lihat keindahan jangan berhenti hanya keterpagutan saja, tapi jadikan itu sebagai ajang cara kita untuk zikir, mengingat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan kalau kita ngelihat keindahan sebut subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, maha segala pujian itu cuma milik Allah, la ilaha illallah, enggak ada Tuhan selain Allah. Siapa sih yang bisa buat gunung indah begini saudara? Siapa yang bisa bikin lautan begitu luar biasa dengan keindahannya? Kalau dunia indahnya kayak begini, gimana sorga yang katanya satu kenikmatan yang enggak pernah terbesit dalam akal, wala udhunun sami'at, nggak pernah kedengaran, wala ainun ra'at, nggak pernah kelihatan mata, saking indahnya. Artinya apa? Jadikan segala keindahan kita puji Allah, maka saat kita puji Allah itu kita lagi zikir. Jadi bila mengajari ini zikir bukan cuma duduk baca ratib atos, ratibul haddad, wirid Imam Nawawi, enggak sesederhana itu. Artinya apa? Ibu-ibu kalau tiap pagi buka jendela lihat gunung, subhanallah, lagi zikir. Lagi jalan lihat keindahan, subhanallah, zikir. Alhamdulillah. Berarti mana zikir sempit atau luas? Mana zikir sempit atau luas? Luas. Kemudian zikir itu juga adalah doa. Ini kadang kan orang suka milah-milah nih, saya pilih zikir apa doa ya? Kata Habib Alwi enggak, zikir itu doa, doa itu zikir. Sekarang saya mau tanya, doa mintanya ke manusia apa kepada Allah? Doa itu mintanya ke manusia apa kepada Allah? Allah. Zikir kita ngingat siapa? Ngingat manusia atau ingat Allah? Ingat Allah. Doa minta kepada Allah, zikir sedang mengingat Allah. Berarti tujuan targetnya sama atau beda? Sama-sama Allah. Makanya dikatakan wa minhu ma huwa dzikrun fid du'a. Doa itu zikir. Ketika kita baca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah janganlah ambil dari kami apa yang kami lupa atau apa yang kami salah. Itu kan munajat, minta, curhat sama Allah. Jadi kalau curhat jangan sama status WA, jangan.
Curhat jangan di Instagram, jangan. Curhat sama Allah. Curhat sama manusia mau ngapain? Mau sekedar dikasih emot sedih begitu? Emang emot sedih bisa menghilangkan kesedihan? Enggak. Tapi kalau minta sama Allah, kira-kira Allah bisa nggak kasih solusi? Bukan bisa, pasti dan sangat bisa. Tapi minta sama manusia bisa dapat, bisa enggak. Kalau minta sama Allah, jangan sama manusia. Ini orang zaman sekarang aneh sih. Doa enggak, update status mulu, buat Instagram mulu. Saya mau tanya, yang begitu banyak gak? Lu malu-malu jawabnya. Ayah apa loba? Ayah apa loba? Loba apa? Loba. Artinya doa itu kita lagi ingat Allah. Artinya apa? Ketika kita susah, yang kita ingat Allah. Kita lagi dalam kesulitan, ingat Allah. Berarti esensinya doa lagi zikir tidak? Zikir. Karena ketika doa kita mintanya sama Allah, berarti kita lagi ingat tuh. Kita lagi zikir. Kan kalau orang sekarang giran lagi banyak rezeki, lupa sama Allah, betul? Giran lagi nggak punya duit, baru satu jadahnya basah, tasbihnya baru diambil. Giran punya duit banyak, boro-boro mau sedekah. Giran udah nggak ada duit, kesulitan, Allah nggak adil sama saya. Giran susah nyalain Tuhan. Giran lagi seneng, lagi bahagia, banyak rezeki, ngelanggar aturan Tuhan. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya kita dikasih nama insan. Hah? Jawab apaan tuh ibu-ibu? Ini tandanya udah lapar kayaknya nih. Tingkat kefokusannya menurun rendah. Tadi saya sebut kita itu dinamakan insan. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Bahasa Arab manusia apa? Insan. Akar kata insan sama nisyan sama. Dia punya mustaqat, kata dasarnya tuh nun dan sin serta dasarnya ada ya-nya, nisyan. Kenapa limadza sumiyal insanu insana? Kenapa sih kok bahasa Arab manusia itu disebut insan? Karena manusia itu likathratin nisyan, karena banyak lupa. Betul? Betul? Saya mau tanya, kita sering lupa gak? Sering lupa gak? Lupanya banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak. Apalagi kalau punya utang, belaga lupa deh tuh. Kapan ini ngutang ya? Kita sering lupa, saudara. Lupa sama Allah, lupa sama aturan, lupa sama kewajiban, lupa sama larangan. Banyak kita suka lupa. Sampai-sampai dalam keadaan sesulit apapun kita suka lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tempat pengajian kayak gini ini ajang kita buat ngingetin kembali bahwa kita sering lalai lupa kepada Allah. Majelis taklim yang ngingetin, tubu ilallah, tobat kepada Allah, balik lagi sama Allah. Kalian ini makhluk Allah, kalian diciptakan oleh Allah. Allah kasih aturan bagi kita, jalankan aturannya sehingga Allah akan kasih jalan keluar insya Allah. Makanya ibu jangan usah pusing, doa dulu apa zikir dulu. Doa itu zikir, zikir itu doa. Kira-kira jelas tidak? Sadayana parantos ngartos? Lu jawabnya jawab aja, nggak usah pakai senyum-senyum. Mau bahasain Sundanya salah, jawab aja udah. Lagi belajar bu. Masalahnya dulu di Jakarta jarang makan lalapan. Nah, ini kan tinggal di gunung, sering-sering makan lalapan, jadi dikit-dikit bisa dah. Insya kan pengen juga tuh kayak Kiai Asep bisa jelasin pakai bahasa Sunda. Nih di sini ngerti bahasa Indonesia nggak nih? Paham nggak? Udah ceramah banyak-banyak, ustazah ceramah nggak ada yang ngerti bahasa Indonesia lagi. Naam. Taib. Ketika orang berdoa, selain dia ingat Allah, jangan lupa bahwa di dalam doa itu ada mengandung rasa curhatan. Munajat itu artinya curhat. Li'annal munajia,
yash'ur qalbuhu gurba man yunaji. Seseorang ketika doa, maka curhatan dia kepada Allah, doa keluh kesah dia kepada Allah, itu menunjukkan hati dia sedang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rasa dekat itulah kemudian dia punya harapan bahwa dengan ini Allah kasih jalan keluar. Makanya kadang kita nih lebih suka curhat sama kawan yang katanya sahabat. Kenapa? Karena ada unsur kedekatan. Kita ngerasa dekat, karena kedekatan itu dia sama-sama paham. Saudara, sekarang saya mau tanya, yang lebih paham kita sahabat apa Allah? Jawab yang keempat. Yang lebih ngerti diri kita selain kita sendiri, kira-kira Allah apa sahabat? Allah apa teman? Allah apa WA? Allah apa Instagram? Allah tahu kita, saudara. Jangankan kita nggak ngomong, diam saja Allah bisa tahu hati kita gak? Allah bisa tahu keadaan kita gak? Tahu, saudara. Nah, kenapa kok kita males curhat sama Allah? Betul? Betul? Karena apa? Karena ini kita kurang punya rasa ta'alluq, keyakinan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Pertanyakan diri kita, perbesar lagi muraqabah Allah dalam diri kita, sehingga dikit-dikit akan kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan wa mimma yu'athir biqalbihi wa talabbusi al-khasyah. Orang kalau sudah dikit-dikit hatinya dikit-dikit Allah, dikit-dikit dikaitkan dengan Allah, insya Allah itu akan melahirkan rasa takut dalam hatinya, akan melahirkan rasa muraqabah, pengawasan. Karena orang sekarang lebih takut pengawasan CCTV daripada pengawasan Allah. Betul? Betul? Kalau lagi mau nyolong kan nengok dulu, ada CCTV nggak ya? Oh, gitu. Udah nyolong nih, ada CCTV, nggak jadi ah. Tapi saya mau tanya, CCTV sama Allah pengawasannya lebih lebih canggih pengawasan Allah apa CCTV? Allah. CCTV butuh listrik gak? Butuh gak? Ini ngomong jauh-jauh tahu CCTV gak ibu-ibu nih? Yang kamera tuh bu di atas warung tuh, palenya bulat begitu, itu tuh bisa nangkep gambar, ntar dimasukin ke komputer atau bisa di handphone, bisa kelihatan tuh 10 menit, sejam, 2 jam kelihatan tuh. Nah, pengawasan CCTV terbatas, listrik mati hilang tuh pengawasannya, CCTV-nya rusak tuh pengawasannya. Tapi pengawasannya Allah, saya mau tanya, bisa rusak tidak? Pengawasannya Allah bisa hilang tidak? Pengawasan Allah bisa berhenti gak? Nggak bisa. Pengawasan Allah 24 jam, zahiran wa batinan, yang tampak dan tidak tampak. Artinya apa? Allah tahu nih dalam hati kita, muka sama senyum, hatinya ngegerendeng, Allah tahu. Mukanya senyum baik, tapi hatinya ada hasad, iri, dengki, Allah tahu. Nah, kenapa kemudian kita lebih fokus takut kepada pengawasan makhluk, tapi kita lupa dengan pengawasan Sang Khalik? Makanya nih pengajian kayak gini ngingetin lagi, oh iya, kita diawasin ya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Salah satu bentuk representatif, banyak zikir, banyak doa, hati kita makin terpaut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya kita lihat, termasuk bentuk kita ingat Allah itu zikru riayatin. Kita ini betul-betul dalam pengawasan dan betul-betul di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, saya mau tanya, ini dalam tubuh kita ada organ tubuh yang bisa kita perintah oleh otak, ada yang tanpa diperintah dia kerja sendiri. Tangan, ini kita perintah sama otak, saudara. Mulut, lisan, ini kita yang perintah. Otak memerintahkan ngomong dia. Kaki jalan, saudara. Tapi ada organ tubuh yang nggak pakai diperintah, tapi dia kerja. Contoh, jantung. Emang jantung kita perintahin, jantung pompa darah, emang ada begitu? Ada gak? Ada gak? Paru-paru ambil oksigen dong, buang karbon dioksida, ada gak? Ada gak? Enggak. Kalau ada, repot, saudara. Kita tidur bangsa, jantung kerja dong, gua tidur. 5 menit kerja lagi dong, gua tidur. Repot, saudara. Makanya ada ungkapan man arafa nafsah arafa rabbah. Andai kata dia nggak usah jauh-jauh dah, nggak usah jauh-jauh, dia kenalin aja tubuhnya dia tuh. Ada organ tubuh yang Allah wahyukan untuk bekerja,
tanpa harus perintah akal. Dia kerja sudah. Dia bikin jantung memompa darah agar darah jalan, ambil saripati makanan, disebarin, ada yang ke tangan, ada yang ke kaki, ada yang ke mata, ada yang ke kepala, ada yang ke rambut, rapi kebaginya sudah. Nggak pakai diperintah, tanpa harus diperintah oleh akal, dia udah jalan secara otomatik. Artinya apa? Andai kata dia mikirin diri dia saja, dia udah tahu bagaimana dia tahta riayatillah. Ketika dia dalam kondisi seperti itu, dia sedang zikir, saudara. Dia lagi ingat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia di bawah riayah Allah, dia di bawah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Itu yang menjadi satu poin ketika kita banyak zikir, banyak doa, ngaji, ikut pengajian, mengingatkan diri kita untuk selalu dan ingat bahwa kita berada dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya dalam zikir sering diajarkan tuh zikir-zikir para habaib, baca Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu yarani, Allah itu bersamaku, Allah itu melihat aku, Allah itu senantiasa memandangku. Sehingga ketika lagi begitu, yang lagi dagang mau curang, oh ya Allah lihat ya. Yang tadinya mau ngomongin orang, Allah denger ya, Allah tahu ya. Jadi ketahan. Tapi kalau mikir nggak ada kaitan Allah subhanahu wa ta'ala kita, kalau istilah orang Sundanya jadi sabodo teing, masa bodoh kalau orang Betawi bilangnya. Kenapa? Karena dia lepaskan diri dia dari ikatan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gerakan ini makin hari makin masif. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwasanya agama itu adalah candu. Dia samakan agama kayak narkoba. Agama itu candu, jangan beragama dalam-dalam. Makin beragama, otaknya makin sempit. Makin beragama, otaknya makin lemah. Jangan beragama. Saya mau tanya, ungkapan seperti ini bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya. Mereka kerja, saudara, mereka fokus serius, mereka kerja luar biasa, menebarkan pemikiran-pemikiran yang menjauhkan umat dari agama. Makanya dicari dah tuh fitnah-fitnah. Oh, ada pondok pesantren, kiainya mensodomi santrinya, beritanya dibesar-besarkan. Agar apa? Agar orang tua takut masukin anaknya ke pondok pesantren. Tuh, lihat tuh pondok pesantren isinya tuh yang kayak begitu tuh. Kiainya jahat, kiainya banyak buat maksiat. Sampai akhirnya ini menyebabkan orang antipati dengan agama. Udah dah, masukin aja dah sekolah umum, mau bayarnya mahal dah. Saudara, kita bilang begini bukan mengatakan Ustadz maksum, bukan. Kiai maksum, bukan. Habib maksum, enggak. Tapi framing yang dimunculkan oleh media-media untuk menjelek-jelekkan ajaran Islam, menjelek-jelekkan lembaga pendidikan Islam, menjelek-jelekkan tokoh Islam, tujuan utamanya untuk menjauhkan umat dari ulama. Makanya kalau lagi dalam urusan-urusan seperti ini, saudara, mereka getol betul. Padahal yang melakukan kekerasan seksual selain dari kiai ada tidak? Yang melakukan kekerasan seksual selain daripada orang-orang pemuka agama ada tidak? Ada, tapi beritanya nggak muncul. Tapi kalau udah kiai, pimpinan pondok pesantren, luar biasa, saudara. Artinya apa? Ini tantangan bagi umat, ini tantangan bagi kita. Makanya jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, jangan jauh dari ulama. Makanya semua yang hadir di sini siap rajin ngaji, siap rajin ngajin ke majelis taklim, insya Allah. Baik. Terakhir, ini ada kisah menarik nih. Dikatakan wa ma min dzikrin illa walahu natijatun takhussuhu wa tahuffuh. Ini tanam baik-baik nih dalam benak kita. Tidaklah dari satu zikir pun, dari jenis zikir apapun, pasti ada natijah, ada pengaruh yang mengkhususkan dia atau yang akan menaungi dia. Jadi tanamin baik-baik. Ibu zikir apa? Saya cuma bisa subhanallah tiap hari.
saya cuman bisa alhamdulillah tiap hari, nggak apa-apa, khususin aja. Maka dia katakan fa ayu dzikrin ishtagalta bi a'taka ma fi quwwatih. Allah akan memberikan kekuatan terhadap zikir yang akan dijalani, yang akan dia baca, saudara. Contoh, ini ada kisah. Ada seorang Imam Jariri mengatakan, ada seorang tiap hari cuma ngomongnya Allah, 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 tiap hari ngomongnya Allah. Tahu-tahu satu ketika lagi jalan, ada batang pohon jatuh, ngehantem kepalanya, palanya pecah, dia jatuh bersimbah darah. Anda tahu, darah yang berlumuran di lantai atau di tempat-tempat dia jatuh itu tertulis lafaz Allah. Artinya apa? Dia dikira nggak banyak, cuman Allah, Allah, Allah. Udah. Kira-kira nyebut Allah berat gak? Enggak. Simpel gak? Simpel. Artinya ibu cari deh zikir apa kek yang ibu tuh bisa dalam kondisi apapun yang lepas. Kalau misalkan rotib kebanyakan, cari zikir apa? Karena setiap zikir itu ada punya khosohnya, ada kekuatannya. Intinya jangan pernah lepas dari zikir. Kira-kira jelas tidak? Makanya nih dikatakan zikir itu seperti narun la tubqi wa la tadhar. Dia seperti bara api yang kalau dia masuk dia nggak akan menyisakan apapun. Maksudnya apa? Kalau dia masuk ke dalam hati, hatinya yang ada penyakit hati, itu api bakal menghabiskan penyakit hati. Itu kalau dalam tubuh ada penyakit, zikir itu bisa membakar penyakit dalam tubuh. Ntar kita bakal baca nih. Setelah ini ada slide yang membahas tentang korelasi terhadap hal tersebut. Bahkan zikir itu bak cahaya yang kalau dia masuk ke dalam kegelapan, maksudnya apa? Hati kita gelap nih karena banyak dosa, itu cahaya yang nanti akan menyinari. Saya mau tanya, kalau ruangan gelap gulita, ada cahaya kecil, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Mau segelap apapun, cahaya sekecil apapun, cahaya bakal kelihatan, saudara. Artinya apa? Zikir ini walaupun dikit, terus lama-lama dia akan membesar, dia akan menghilangkan gelap gulitanya dimanapun dia berada. Artinya apa? Jangan pernah lepas makanya semua yang hadir di sini siap jaga zikir, siap pegang teguh zikir, siap rutinkan zikir. Takbir. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqaman oleh Allah untuk senantiasa berzikir, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebagai penutup, bulan ini imam besar kita belum bisa kembali ke Indonesia karena masih berada di kota Haramaini Syarifain. Kalau tidak salah mungkin sekarang masih di Mekah, ntar nanti ke Madinah, balik lagi ke Mekah. Kenapa? Semula beliau berumroh bersama keluarga, kemudian dapat kabar bahwa istri beliau Ummu Syarifah Mona Hasinah Al-Aidurus dalam keadaan hamil. Alhamdulillah. Nah, dokter merekomendasikan agar jangan masih masa muda kehamilan langsung naik pesawat, takut nanti ada yang berakibat baik kepada ibu dan janinnya, sehingga direkomendasikan harus 3 bulan umur janin. Maka kemungkinan bisa pulang entah November akhir atau mungkin di awal Desember. Artinya insya Allah beliau akan pulang, tapi tidak dalam waktu dekat ini, sehingga pengajian bulan ini imam besar kita belum bisa hadir. Kira-kira ibu bisa maklumin tidak? Bisa tidak? Maka yuk kita baca suratul Fatihah, kita niatin mudah-mudahan Ummu Mona Hasinah Al-Idrus dengan janinnya maupun semua yang hadir di sini nih yang punya hajat, yang punya keinginan atau yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, semua hajatnya digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah.